Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sodiman, Sarjana Filsafat Islam Magister Agama, serta teman-teman yang menyaksikan melalui layar kaca. Perkenalkan, nama saya Rista Kurninata Zahira dari Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini perkenankanlah saya untuk menyampaikan orasi yang berjudul Swasembada Pangan dan Kemandirian Energi, Pendekatan Syariah untuk Ekonomi Bangsa. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik, ketahanan ekonomi nasional menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Dua pilar utama untuk mewujudkan ketahanan ini adalah kemandirian di sektor pangan dan energi. Tanpa penguasaan kedua sektor strategis ini, sebuah negara akan berada dalam posisi rapuh, mudah terpengaruh oleh tekanan eksternal dan gejolak pasar dunia. Namun, ini bukanlah strategi ekonomi biasa. Saya mengajak kita semua untuk menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi utama. Sebab ekonomi syariah memiliki nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan yang menyediakan kerangka holistik tidak hanya untuk kemajuan material, tetapi keberkahan dan kesejahteraan untuk seluruh umat. Hadirin yang terhormat, mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, swasembada pangan berbasis syariah. Ketahanan pangan merupakan fondasi peradaban. Pangan adalah hak asasi setiap manusia. Bahkan di dalam hadis dianjurkan bahwa untuk menghidupkan lahan yang tidur, mengelola sumber daya alam secara bijak. Prinsip syariah memberikan panduan jelas, yaitu pengelolaan sumber daya keberlanjutan. Islam mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan, namun berfokus pada pertanian ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, efisien irigasi, dan tanam berbagai jenis tanaman agar lahan tetap subur dan sehat. Sistem pembiayaan riba seringkali membebani para petani. Ekonomi syariah memberikan solusi seperti jual beli yang adil, sistem bagi hasil seperti akad murabaah dan musyarakah. Terakhir, peran zakat dalam pemberdayaan dan distribusi. Zakat tidak hanya sebagai ibadah saja, namun sebagai alat ekonomi sosial. Dana zakat dapat digunakan sebagai modal untuk para petani atau menyediakan pelatihan. Yang kedua, kemandirian berbasis syariah. Energi merupakan denyut nadi perekonomian modern. Tetapi kita tidak bisa terus bergantung pada bahan bakar yang dapat merusak alam dan rentan fluktuasi harga global. Hal ini mendorong kita untuk beralih ke solusi yang lebih ramah lingkungan. Dalam perspektif syariah dijelaskan, energi ramah lingkungan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kelestarian alam. Kita bisa memanfaatkan tenaga surya, biomasa, angin, dan panas bumi. Investasi pada energi keberlanjutan merupakan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Selanjutnya, kepentingan umum. Sumber energi harus dikelola untuk kepentingan umum, tidak untuk segelintir pihak. Syariah mengajarkan tata kelola yang adil dan transparan.
Yang terakhir, efisiensi dan anti pemborosan. Syariah mengajarkan kita untuk tidak boros, penghematan energi, dan edukasi konservasi adalah bagian dari kemandirian energi berbasis syariah. Hadirin yang terhormat, mewujudkan swasembada pangan dan kemandirian energi bukanlah mimpi. Ini merupakan jalan nyata yang dapat kita tempuh bersama. Namun, visi ini memerlukan komitmen kita bersama, seperti kebijakan pemerintah yang mendukung, inovasi dari lembaga keuangan syariah, serta partisipasi masyarakat sebagai pelaku dan konsumen. Marilah kita jadikan nilai-nilai syariah sebagai panduan kita untuk masa depan yang lebih baik. Swasembada pangan dan kemandirian energi merupakan wujud tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Sekian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.